pada bapak yang akan mengisi moderator itu maaf saya nggak paham, nanti akan dijelaskan sedikit. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semua dewan guru dan pada ibu-ibu nenek semua karena kerjasamanya sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini meskipun ada ini kita biar sama-sama enak, biar sama-sama kenal, biar sama-sama akrab sama tetangga, sama orang tua anak baru, antara yang baru dan lama kita mengerti, gak ada perbedaannya. Sama-sama kita semua ini adalah makhluk Allah. Anak-anak ini semua juga mendapatkan perhatian yang sama. Kita tidak membedakan, oh itu anak orang kaya, oh itu loh aku rumahku jauh. Maka semua mendapatkan perhatian sama. Mungkin ada anak yang bicaranya kurang lancar, itu juga diperhatikan sama. Ngapunten nggih Bu, sambil menunggu persiapan. Sebenarnya saya nggak ingin ngomong yang banyak, tapi kalau itu dulu ngomong, tapi tentunya soal ini dipersiapkan. Apa yang akan disampaikan itu biar sama enak, bubur enak, anaknya enak, ibu-ibu juga enak, enjoy, gak ada rasa khawatir, gak ada takut, oh anakku loh nanti di enggak mungkin, dia nyambung. Anak-anak ini tadi diajak jalan-jalan pagi, kenapa? Biar sehat badannya, mengeluarkan energi-energi yang ada pada anak-anak yang tumbuh. Nanti ini tolong ya semuanya memperhatikan, kenapa? Ini adalah keperjuangan anak-anak kita semua. Kenapa kok disebut anak kita semua? Anak itu adalah harapan kita bersama. Di sekolah ini anaknya guru, kalau di rumah anaknya mama-mama yang ada di rumah. Mungkin anaknya minta bantuan sama mama atau papa atau kakak. Kalau di sekolah, jadi anak-anak fokus pada guru. Ya, dari sana, dari saya sampai di sini dulu, biar nanti waktunya tidak tersita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya telah disampaikan oleh Ibu Presiden tadi. Selanjutnya yaitu parenting. Di sini kita akan mengambil tema reform parenting sebagai solusi dalam mendidik anak. Jangan bilang apa buat ibu, ini kudu sami. Ya, ini sami boleh mungkin kita untuk menyaksikan, kita konsentrasi, kita konsentrasi jangan buat putra dengan kesami terutama kali dulu dengan topik sami-sami pripun caranya sesuai ini. Pada sumber aku silakan. Kalau berdiri ya, supaya lebih jelas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam direbus dibuat obat. Gak takut jawabannya apa Bu? Cakep. Salah lagi gitu. Kalau salam direbus dibuat obat. Cakep. Obat apa lagi kalau bukan asam urat? Cakep. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan mudah-mudahan itu menjadi ibu yang hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Seperti itu. Kalau di tempat saya biasanya itu ada seperti motivasi Bu. Jadi selamat paginya seperti ini. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, terus. Bisa benar? Pasti bisa. Bisa nggak bisa? Harus? Bisa. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, terus. Yes, yes, yes. Oke, sebelumnya perkenalkan Bunda. Nama saya Muhammad Samiko, SPDCH. Kebetulan saya mengajar di SDN Banjaragung 2 di Gelengan. Besok Bunda, saya mengajar di sana sudah sejak tahun 2005 sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya dipercaya mengajar di kelas berumur. Iya Bunda. Bunda-bunda ini bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Kalau bertanya kabar biasanya jawabannya bagaimana? Baik. Lalu apa? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, jos mana? Baru ngomong jos sambil rotong. Ya kebetulan. Kalau lagi gini, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, jos. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu-ibu Bunda Hidayah, yang kami hormati semuanya saja yang ada di sini tanpa terkecuali ibu-ibu hebat dari TKA Hidayah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari yang datang di sini ada nggak dari profesinya sebagai guru? Ada. Ya. Dari barangkali dokter, belum. Karyawan, IRT. IRT, ibu rumah tangga, pekerjaannya luar biasa. Tepuk tangan buat IRT. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Kebetulan di sini saya membawakan parenting dengan tema hypnoparenting sebagai solusi dalam mendidik anak. Bapak, bapaknya, ibu, satu person, apa itu parenting? Parenting itu kan dari bahasa Inggris gitu, betul gitu. Parent itu kan orang tua. Kalau parenting ilmu tentang mendidik atau membimbing anak. Nah, nanti kita akan menggunakan hypnoparenting sebagai solusi dalam mendidik anak. Kira-kira panjenengan semua siap betul? Siap? Siap? Siap. Sebelum kita masuk, monggo untuk berikutnya persiapan menerima materi. Mohon dihitung semuanya, relaksasikan kakinya, bisa sila, ambil posisi duduk yang nyaman, yang tenang.
ikuti gambaran dari pengurus saya, agar nanti kita siap menerima materi. Lakukan 3 kali dengan teknis 4, 6, 8. Sebentar ya. Saya jelaskan dulu. Pernafasan 4, 6, 8 itu sebagai solusi untuk menahan emosi. Apa Bu? Emosi. Emosi itu sebetulnya itu perasaan Bu. Yang kita kenal selama ini emosi kan murid-murid, betul Bu ya? Nah sebenarnya bukan. Emosi itu berasal dari bahasa Inggris emotion, artinya perasaan. Apa perasaan itu? Ada sedih, gembira, ada senang, ada bahagia, ada galau, ada stres. Nah ini salah satu cara pertama kali sebagai penyembuhan dari penyakit emosi. Bagaimana caranya? Kita gunakan 4, 6, 8. 4 ya, ketika kita mengambil nafas kita hitung mulai dari 1 sampai 4. Kemudian 6 kita tahan nafas, kita hitung ya, mulai dari 1 sampai 6. Dan 8 kita keluarkan nafas kita mulai dari 1 sampai 8. Sudah bisa dipahami Bunda? Oke, saya contohkan ya. Misalkan kita ambil nafas 4 dulu. Oke, hitungan siap, ambil nafas. Ini langsung dihitung dalam hati kita. 1, 2, 3, 4, stop. Kemudian dalam berhentinya nafas kita hitung lagi 1 sampai 6. Tahan nafas gitu, sambil tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita keluarkan lewat mulut. Nah, mulai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Ya, itu pasang. Belum pas ambil nafas itu nggak seperti itu. Apa Bu? Kan pikiran kita bisa mungkin. Jadi kita ambil. Nah, seperti ini. Berarti itu 1, 2, 3, 4. Berarti mengambilnya dari di. Setelah itu tak. Berarti kita ambil itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai, kita keluarkan mulut. Mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Kita tekan dulu sebelum. Oke, bersama-sama tanpa musik dulu. Siap, saya menghitung, panjenengan yang melakukan. Enak rasa. Gimana? Siap, saya itu mau bagikan. Kita tarik nafas lewat itu tadi, kemudian tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Hitungannya berapa Bunda? 4, 6, 8. Saya menghitung ya, siap ya. Kondisikan duduk panjenengan serileks mungkin. Tak kurang nyamuk sih. Enak mana? Indah tua. Oke sih senyaman mungkin karena ini berhubungan dengan hati. Kayak istilah kok memang sebetulnya. Oh kenapa nopo? Ya siap ya. Siap tarik nafas 1, 2, 3. Mulai. Tarik nafas lewat hidung 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa Bunda? Masa semua orang tidak ada maksudnya? Kok gitu anak itu? Kita belajar fokus. Kamu enak itu Bunda, tepuk fokus ya, sudah bisa. Coba kita tepuk fokus dulu. Pasti bisa. Ya coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Nah, kita fokus dalam arti ada penuh di sini. Ya coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Monggo, tarik nafas siap. Serileks mungkin. Pokoknya dilupakan semua hutang-hutang di rumah. Semua masalah kita hadir semuanya di sini. Siap. Mulai tarik nafas lewat hidung 1, 2, 3, 4 tahan 1,
3, 4, 5, 6. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana Bu rasanya? Oke, kita pakai nada musik siap. Yes. Persiapan materi tarik nafas lagi perlahan, keluarkan dalam belakang 3 kali dengan teknik 4, 6, 8. Dimulai. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas berikut. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai habis. Sekali lagi. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan kuat kita semuanya di sini. Parenting, solusi dari anak. Alhamdulillah saya diberi waktu mulai pukul 8 di tempat pas ya, sampai pukul 9 atau sampai selesai. Kira-kira ini sampai jam berapa ya itu? Kita sepakat ya. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, diperlukan pemahaman yang baik untuk tahu bagaimana caranya mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak. Di masa ini ada sebuah istilah dalam bidang parenting yang patut disimak, yaitu hypnoparenting. Apa itu? Hypnoparenting. Apa itu? Hypnoparenting tak sama. Anak untuk anak, kata kunci saya dan Peter. Hipnosis menjinakkan otak dinosaurus yang ada dalam diri setiap orang. Apa yang Anda katakan kepada anak itu adalah doa. Ucapkan sugesti positif secara berulang karena hipnosis merupakan pengulangan. Metode hipnosis mudah diterapkan siapa saja dan untuk semua lapisan. Dari sini sampai paham Bu? Nah, perlu dijelaskan? Untuk jelaskan. Hypnoparenting. Tadi hypnoparenting itu berasal dari kata hipnosis Bu. Halo. Kalau biasanya halo bukan hai gitu, coba. Halo, hai. Coba. Halo. Halo. Kata balik. Hai. Tepuk tangan buat kita semua. Hypnoparenting berasal dari kata hipnosis dan dari hipnosis itu Bu, ilmu komunikasi ya antar sesama yang dimasukkan di dalam alam bawah sadar kita tanpa ada kritikan. Masa hipnosis itu nanti di TV masa ada orang penipuan. Kalian ada yang pernah mengalami? Aku dihipnotis oleh pada hukumnya, dokter hukumnya. Pernah ada di sini? Atau pernah mendengar? Pernah? Nah, kamu pernah dengar hipnosis sendiri itu apa? Ditundukkan. Oke, ditundukkan. Oke, monggo, bagus. Oke, ada lagi hipnosis itu apa? Bisa dibantu saya, Bunda? Selain menundukkan. Oh, pasang saya melihat itu dengan tisu sepertinya iya. Terus tidur. Betul nggih? Ada seperti itu, ditidurkan. Kemudian ada lagi digendam. Kalau gendam termasuk hipnosis bukan? Nggih, nanti kita jelaskan kalau ada waktu. Yang penting parentingnya. Hipnosis itu sebetulnya murni ilmu pikiran. Tidak ada hubungannya dengan jin, setan, genderuwo, mak lampir, grandet, boten enten sama sekali. Itu yang perlu kita sampaikan. Tadi hipnosis itu ilmu komunikasi kepada orang lain tanpa ada suatu kritikan atau mengiyakan.
Biasanya kalau jenengan ngutus libone, mari mangan dikorai. Apa terjadi? Kaget. Tapi kalau dihipnosis, mau, itu berarti ilmu komunikasi. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan. Dan semua lapisan tuh bisa. Panjenengan ini enggak menjadi orang tua hebat. Halo. Wah, pengen nggak kepingin jadi orang tua hebat? Ya, kalau pengen, salah satunya caranya dengan menguasai hipnosis. Nanti panjenengan jangan salah paham dulu, ya. Apa kata kuncinya hipnosis itu? Memasukkan sugesti positif Buddha, ya. Otak ini seperti dinosaurus, ya, yang ada dalam diri setiap anak atau orang. Lalu katakan kepada anak itu, misalkan kamu bodoh, maaf ya, kamu nakal, kamu jelek, apa yang terjadi? Masuk dalam alam bawah sadarnya, akhirnya menjadi pikiran ini, aku bodoh, akhirnya bodoh kamu. Betul bu. Terus mau pura pas memori, maka dulu kerucut ya. Kalau kita emosi kan nggak bisa lepas nih, maksudnya nggak bisa kontrol gitu, lepas kontrol gitu. Dulu emosi, apa mana usahanya dicoba lu bentuk misalkan, Farhan, mau menang ya Ben, Farhan, filter lu ben pakai lu lima kasih, kamu itu HP ya naik, HP ya naik, akhirnya apa sih tiap hari? Oh berarti di kamar HP ya ter. Itulah hebatnya hipnosis. Jadi apa yang kita ucapkan Buddha itu adalah doa. Dan hipnosis tidak harus selalu seperti di TV. Kemudian membawa tisu, kemudian membawa lonceng apa jam ya? Tidak seperti itu. Itu namanya step hipnosis. Apa step hipnosis? Step hipnosis itu adalah hipnosis hiburan, panggung. Sekiranya terhibur. Nah, itu yang sebenarnya. Tapi kalau setiap manusia atau setiap orang mau mempelajari hipnosis pasti bisa. Pasti bisa. Mengapa kita nggak bisa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita sudah bisa menghipnosis anak. Contoh, nah sholat, ibu siap, nurut, itu sudah hipnosis. Karena apa? Jenengan melakukan komunikasi dengan anak tanpa ngeyel, betul gitu? Anak tanpa mengkritik. Kecuali seperti ini, nah sholat. Modul sholat del, nah itu berarti jenengan gagal menghipnosis. Ini nanti parentingnya ada. Sekali lagi, papa, kalau pijitan aku pak, kalau dilakukan, oh iya dek, berarti papa terkena hipnosis. Ilmu mempengaruhi pikiran. Apa disadari apa enggak itu sebenarnya terkena hipnosis. Mari dipowi jeti, enak, marunus terus ya usah apa-apa ya. Nah, kalau tidak menuruti itu berarti kita tidak berhasil karena mau wujud ya. Jangan pengalaman nih. Iya masa terusan ya, ngomongin biasa ya. Ya apa-apa lah bonusin. Upain, pahala sudah dibilang. Jelas nama dulu gitu. Untuk bisa kita kondusif dalam menerima materi, pertama hadir sepenuhnya. Artinya pikiran kita, hati kita harus 100% di sini. Tak oleh pikir, omah bisik, anak bisik, aku kok semayanan, aku kok hari maghrib lapor. Hadir sepenuhnya artinya pikiran dan hati kita jam ini, detik ini, di sini. Sepakat? Jenengan duduk di sini, eman-eman kalau jenengan mikirkan yang lain. Terus terbuang waktunya, enggak belum aku kudu hadir sepenuhnya di sini. Pikiranku, hatiku kudune ini. Artinya enggak boleh ngelambung. Saya tuh sih dia, akhirnya bilang, tapi pikiran nanti ada seperti itu. Orangnya hadir. Baca kode ngomong. Nah itu, kita sepakat ya nomor 1 ya, cepat sepakat ya. Halo, ada. Yang kedua, mendengarkan jika narasumber
berbicara. Tadi kita saling menghormati. Aku sebagai narasumber ngomong, nyentelu panjenengan. Panjenengan ngomong, tengajen nabi kulo ganti sendru. Misalkan saya asal mendapat monggo kita dengarkan bersama-sama. Hormati orang lain yang sedang berbicara. Sepakat ya nomor 2? Nomor 3 ya. Nomor 3, HP telepon di silent saat acara. Sepakat? Sepakat juga. Bikin ngurui anak-anak bu. Kalau tak selamanya apa jenenge rapat SD, terus ngomong HP di silent 1 jam saja. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Jadi tadi ya jelas bagian ngomong. Yang kelima, menyadari pentingnya pertemuan hari ini. Menurut panjenengan, kalau para tinggi penting ngomong. Jenengan hadir di sini terpaksa ngomong boten. Itu berani, tak terpaksa itu masih diundang kalau diundangi juga. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu TK Hidayah ini ada semua dari berapa peserta? 30 atau 50 lebih ada semua. Kita sedikit alhamdulillah. Yang keenam, gak kalah penting, materi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bu, ilmu itu apabila diterima tidak diamalkan, sama halnya dengan pohon atau tumbuhan yang tidak ada buahnya. Ono tanaman sih dalam boy, kira-kira lebih berharga mana? Tanaman dengan ada buahnya bu. Halo, lebih berharga mana? Ada buahnya. Maka dari itu oleh ilmu senajan sa'alif, senajan sa'huruf, mari kita amal, mari kita praktekkan. Nah itu nanti ada prakteknya. Sepakat ya, gak usah sampai nanti. Sepakat? Pantun yuk. Siapa suka pantun? Siapa? Nanti kalau ada pantun, jawabannya apa bu? Cakep ya? Coba. Pergi ke pasar membeli daging. Jangan lupa membawa keranjang. Hari ini kita belajar parenting dengan gembira dan hati senang. Tepuk tangan. Pantun yang kedua, pagi hari udara dingin, cakep, anak-anak berangkat sekolah. Jika pikiranmu sedang pusing, mari bergabung bersama TK Al Hidayah. Tepuk tangan buat TK Al Hidayah. Luar biasa guru-gurunya. Ini nanti guru-gurunya semuanya rencananya ke depannya belajar hipnotis. Tapi guru-guru itu juga masih apa jenenge autis memang masih kantor dan masih putra belajar, pinter-pinter. Makanya tak rugi dengan anaknya di sekolah di sini. Barangkali bisa tetap tularkan gitu kan. Kita ada yang guru ini pinter-pinter, sekolah apa? Senang-senang. Nah seperti itu. Nah, coba. Nah kita perhatikan sini bu. Adakah anaknya yang seperti ini? Adakah anaknya seperti ini? Adakah yang seperti ini? Banyak itu berapa? Ngok-ngok. Adakah seperti ini lagi tuturi malah mengos? Adakah seperti ini lagi tuturi malah cucu? Ngene-ngene bune baru disetak rawayu. Ada mesti, tak boleh. Ibu elek berapa lagi? Ada nggak seperti itu? Kalau seperti ini bu, ini namanya anak jahil. Biasanya bahasa kasihnya atau baterai kasihnya dulunya kurang ngecas. Ibaratnya HP kalau nggak dicas kan robek. Nah, begitu juga yang ini. Jadi orang kalau dari lampu kalau masih gaul, baru datang. Kenapa kamu nyadar? Bukan saya, bunda, bukan saya. Ada seperti itu. Jelas-jelas kan mau bukan saya.
kemudian dicoba terus asing-asingan game FF-an. Kenapa dengan FF-an? ML-an Frozen. Katanya di orang-orang ibune ditopong langsung gimana sih? Marah-marah jadi dibanting. Atau ketika main HP, HP-nya nggak kena rusak. Emosinya di nah, yang ini jelas ya pada waktu dikandani dicuri oleh nadanya seperti ini Seudi. Biasanya kalau kita tak masa dagingnya dagingnya kan seperti ini, ibunya berdiri anaknya duduk, kita cocok nomor betul kan jenengan terus dulu nggak apa-apa. Nah karena emosi kita gitu masih tidak bisa dulu seperti itu sudah. Nah ketemu ngomongin betul-betul kata seperti aku dan polisi menginterogasi penjara. Apa yang terjadi? Gak masuk, percuma nambah-nambah itu, so nambah-nambahin barang tinggimu udah gitu. Maka dari itu bagaimana duduk di sampingnya, kemudian dirangkul, diomongin sengit, iya, itu seperti itu. Sama dengan yang ini. Mengapa kok anak itu kalau kita bilangin, ya, kok malah ngeke? Ada sebenarnya bukannya, Bu. Ngeke. Maksudnya seperti itu. Ya, seperti kan cara pendidikan Anda? Didodik-dodik, awakmu itu sekolah jamnya ini kayak mulai, dia yang ngakrai. Tapi di belakang apa terjadi? Seandainya anak ini bisa memberontak, pasti hati punya siluannya. Makanya banyak di medsos, anak dari orang tua sampai keluar nanti itu. Gara-gara ini, kita sadari, kita marah-marah ini. Pertama gimana anaknya ketua nyontoh nih, kok tiba-tiba murid-murid ini. Bagi kita gede yang murid-murid itu, ayo dulu, harus ini aku bilang ini. Ketika kita ulang, ya, karena usia atau mungkin kita sakit, anak kita sudah besar. Kalau anak kita sering kita marahi seperti ini, apa yang terjadi? Nanti kita punya dimarahi. Oh, bila gue, main dioprak, tapi malah tegak. Karena ada yang dapat disasar, ada di jajan. Itu sebenarnya aku terlalu tidak 100% salah anaknya. Kemungkinan dulu-dulunya pola mendidik anaknya juga seperti itu. Atau seperti ini pakai kekerasan, dipukul, tak cepres loh ya, tak nakal, tak cepres. Pakai kekerasan ini fisik. Ini kalau zaman sekarang terkena HAM, ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kena hukuman. Dan di samping kena hukuman orang tua, anak ini juga menjadi rusak. Karena alam bawah sadarnya tertanam bahwa itu perlu keras. Ketika anak ini besar, maka pikirannya harusnya menjadi orang yang bermanfaat. Tangkrut. Jadi orang tangkrut kok apa ibunya loh, mau tenang kok anak kok tangkrut, apa yang terjadi? Jangan seperti itu. Bisa jadi kemungkinan lingkungan juga bisa. Jadi tidak hanya orang tua, walaupun ibu madrasatul ula atau sekolah pertama, tapi bukan berarti dari orang tua juga. Ada kalanya dari lingkungan, bisa dari paman, bisa dari kakaknya, bisa dari kita tetangganya. Pada waktu mengetahui hal-hal seperti ini, masih dalam alam bawah sadarnya, sehingga ketika dewasa dia melakukan atau langsung karena dianggapnya tantrum itu solusi bagi dia untuk mencapai keinginan. Ini tahu dia tantrum dia pernah menangani tantrum. Barangkali kita berinteraksi
Tepuk tangan buat Ibu Maria. Ada lagi? Kalau ada, kita mau marah-marah maksimal tantrum. Kata Ibu tadi, Ibu Maria, pintar banget bisa. Ada lagi? Ada. Ibu, gitu kan? Dibiarkan dulu. Yeah. Betul. 100. Pertama kita biarkan dulu, yang tetapi tetap kita pantau, jangan sampai anak itu membahayakan dirinya maupun orang lain. Kalau tantrum membahayakan, nah itu baru. Tapi memperingatkannya jangan terlalu keras. Tetap dalam kondisi stabil. Dibiarkan dulu, kalau sudah tenang, bila perlu digosok-gosok punggungnya, ya, terus diomongin sih. Gak semudah itu pasang, betul, karena proses. Apunten gitu. Di sekolah saya itu setiap pendaftaran murid baru pasti ada anak autis atau tantrum atau keterlambatan belajar. Maka dari itu dari 2 sudah terbiasa hal semacam itu. Jadi gurunya harus biasa, dia tak murid-muridnya. Mengapa kita kok marah-marah? Mungkin karena kita belum terbiasa menghadapi anak seperti itu. Betul benar ya? Jadi anak emosi murid apa tadi? Apalagi kalau memegang benda kita yang berharga, ada di batik HP ini. Oh, apa terjadi? Kita menjadi marah, betul nggak? Akhirnya menjadi diwewek-wewek, dieret-eret, ada apa nih? Wes mudah dia ada kalau ayahnya ikut wes sama-sama. Nah ini pentingnya ilmu parenting. Nah, atau seperti ini. Kita lihat yang pertama, diajak duduk seperti ini, diajak duduk, ngobrol, komunikasi yang enak. Atau barangkali ada waktu luang dengan keluarga, ayah dijak. Mosoknya sama yang begawe, sore yang begawe, kan ayo di tarik, ayo bareng-bareng gitu. Nah, mosok belum gawe atau gitu. Ayo bareng-bareng, iya, ayo bro. Ayah, saya sudah sangat dari pagi memasak, mengepel, nyuci baju, nyuci piring, ya, menyetrika, capek. Kalau mau ganti anak pulang, itu kok merambut sampai nyenau. Terus bapaknya suka nyambut kawin, pegel, boleh, rokokan, baru betul. Ada seperti itu. Itu berinfeksi. Nah, komunikasi. Ayo komunikasi ayah. Oh, musyawarah. Ini anak ini seperti ini. Bagaimana enaknya? Wis kok ewangi bibit, kok ewangi nyenauni. Nah, jawab. Sampai saya masak kabeh, Mbak. Aku sing nyenauni anakku. Ayo sok dilesno. Banyak solusi. Ada duit, ya lesin gratis online. Ada. Atau seperti ini ketika bermain didampingi. Benar pernah seperti ini, gitu? Pernah? Pernah. Terus kalau anak seperti tadi tantrum, autis, bagaimana solusinya? Nah, inilah hipnoparenting solusi gitu dalam pendidikan anak. Ini gambar ini saya ambil dari browsing. Ini wong dihipnosis, di hipnoterapi, makanya dikonsumsi. Hipnoterapi itu memasukkan bawah sadar dengan cara menidurkan terlebih dahulu, merelaksasikan. Nah, tujuannya agar menanamkan sugesti positif ke alam bawah sadarnya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa disimak sebentar nih. Bisa disimak sebentar ya. Ini sifat saya. Setiap hari jahil kepada teman-teman
ada yang tahu? Ya, kesempatan bagi yang punya HP bisa dibuat hipnosis namanya. Nah, ini satu kelas kita gunakan slide lagu. Ini kita gunakan slide. Paling sulit itu ketika menghipnotis banyak anak, tapi tetap kita upayakan pasti bisa. Nah, yang ini hipnoterapi. Ini adalah terapi akhlak, biasanya kita lakukan di musola. Ini agak lama, biar saya cukupkan ya, karena durasi. Ini dalam kondisi trans, kemudian anak-anak tertidur, baru kita masukkan sugesti positif. Nah, ini materi ini. Udah ya. Dari penampilan dua video tadi, ada yang bisa menanggapi atau mungkin bertanya, atau kita ice breaking dulu ya. Bisa minta tolong kita berdiri terlebih dahulu semuanya, monggo supaya lebih fresh. Silakan berdiri, ayo berdiri. Ya, berita bisa dibantu. Kita ice breaking buka tutup. Wah, ya. Ini benar ya. Buka tutup, bertepuk tangan, tak. Buka tutup, tepuk tangan lagi, tak. Digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa. Bisa Bunda? Kayak raya. Ayo, sing seriang, semangat. Mulai dari sini, bola. Siap, fresh. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, Sambil tertawa. Itu wajib video gitu. Mau tawa ya. Ayo ngapain aku dulu. Sekali lagi ya, saya cepatkan. jangan gerakannya kudu cepet. Sing ketinggalan kok nang arep nyanyi. Sepakat? Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Rasanya kurang Sama asik karena gerakan kaki. Ini keren. gerakan kaki. Ayo, body. Fokusnya diutarakan. Ayo, ya. 1, 2, 3. buka tutup, bertepuk tangan. Tak. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung,
gulung sambil tertawa. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, Dari mana? Bisa tes? Mama, monggo. lagi. Ayo, mau tak lebono cukup. Jangan lupa ya, nanti alamatnya Oke Samito Channel Official. Oh, ada. Siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Kita ambil gerakan ya. Kamu kita. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Buka tutup, Buka tutup berperangan. Buka tutup. tepuk tangan lagi. Digulung-gulung Sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Bu, lurus begini. Olahraga. olahraga. Fisike olahraga mentale saiki. Olahraga. Hebat. Rupanya bunda-bunda ya, paling murid Hidayah luar biasa. Cara kita berbicara kepada anak kita akan menjadi suara hati mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, hati-hati ketika kita berbicara kepada siapa saja, terutama kepada anak kita. Bu, kalau seandainya anak kita berbuat salah, kita marah nggak? Marah. Kalau kita marah berarti kita nggak ridho. Kalau kita nggak ridho, Allah pasti memutuskan ridhonya sehingga anak disuruh berubah. Bagaimana caranya kalau anak kita nakal? Kita maafkan. Kalau kita maafkan, kita ridho, Allah pasti ridho. Ridho wahi, ridho wali, Rasulullahi Rasulullah. Tak betul ridho, dibukakan hatinya, hati yang apik. Langsung membalikkan telapak tangan. Saya bilang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Repotnya kita kan kalau anak kita nemu akal ya, atau berbuat salah, kita kan marah gitu. Itu manusiawi sebenarnya. Tapi sudah punya bekal tadi dari dewasa karena apa? Dari lain-lain. Apa bu? Suruh aja dari seperti itu. Atau langsung kalau malu Kan kamar dhisik. nunggu tarik nafas dan kali keluarkan 4, 6, 8. Saya yakin tak bakalan marah lagi. Nah, sini sayang gitu. Ada apa sayang? Kok kemarin hari ini sangat seperti itu? Coba kalau mau ceritakan kepada mama. Enak ya. Saya bilang seperti itu. Pasti seandainya ada papa yang datang. Bujuku, istriku luar biasa. Udah apa projonya? Oh iya bu, kalau anak itu dengerin papanya pasti elok marah. Sebenarnya itu kan wani. Betul. Makanya ketika ibu marah, kan ada ibu marah kepada papa karena nggak berani sama papa, anak jadi garang. Sapu juga kengkeng kabeh. Dan papa nggak wani, anak jadi garang. Karena kalau anak itu lorong, papa yang masih ikut lorong. Tidak baik. Efektif. Nah, sebelum kita melakukan demokrasi, kita harus tahu 5 bahasa cinta yang perlu kita pahami. Apa itu? Yang pertama, nah ini namanya baterai kasih.